Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Renungan harian GKI Kebonjati hari ini berjudul Tetap Percaya di Tengah Situasi Buruk. Bersama saya Santia Humayani, ayat yang menjadi perenungan kita kali ini terambil dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Suatu hari, seorang pria memutuskan untuk berlayar dengan kapal bersama dengan teman-temannya. Di tengah perjalanan, ternyata kapal mereka mulai tenggelam. Semua orang mencoba untuk melarikan diri dengan berenang. Tapi sia-sia, semua tenggelam, kecuali satu pria. Ya, dia berhasil bertahan dengan memeluk erat sebuah benda apung. Angin pun berhembus dengan sangat kencang, dan benda apung ini membawanya jauh ke sebuah pulau kecil. Di pulau itu tidak ada siapa-siapa, tidak ada manusia maupun hewan, hanya beberapa serangga. Dengan usaha dan kreativitasnya, dia pun berhasil membangun sebuah ruang kecil yang sepenuhnya terbuat dari jerami. Dan akhirnya pria itu tinggal di sana selama berhari-hari. Dia makan buah-buahan, dia makan tumbuh-tumbuhan, dan akhirnya mulai terbiasa dengan hidupnya yang baru, yang penuh dengan penderitaan. Jauh sekali, jauh berbeda dari kehidupan yang dia biasanya lalui. Hari demi hari pun berlalu, dan tidak ada perubahan sama sekali. Lambat laun, dia mulai kehilangan semua harapan untuk bisa melihat keluarganya lagi. Setiap malam, dia hanya bisa menyalakan api di depan rumah kecilnya untuk menghangatkan dirinya. Suatu malam, seperti biasa, dia menyalakan api dan dia duduk di depan api itu sambil termenung cukup lama. Ternyata sampai-sampai dia tertidur. Malam pun semakin larut dan akhirnya dia terbangun oleh panas yang sangat kuat. Betapa terkejutnya dia ketika melihat bahwa ternyata api itu datang dari pondok jeraminya yang sudah terbakar. Dia menangis, menuduh dan menyalahkan Tuhan dan berteriak, "Ya Tuhan, apa salahku? Apa yang sudah kulakukan terhadap-Mu sehingga Engkau menyakiti aku sedemikian rupa? Engkau memisahkan aku dari keluargaku, membawa aku ke pulau terpencil ini, dan kemudian Engkau membunuh semua temanku. Dan lihatlah, sekarang Engkau membiarkan pondokku terbakar. Mengapa Engkau begitu kejam kepadaku? Mengapa Engkau tidak sekalian saja mengambil nyawaku? Lebih baik aku mati, karena aku lelah hidup dalam penderitaan seperti ini." Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat fajar, tiba-tiba dia melihat sebuah perahu kecil mendekatinya. Ketika perahu mendarat, dia langsung berlari ke arah kapten dan berkata kepadanya dengan terkejut, "Kapten, bagaimana kalian bisa sampai ke sini? Sesuatu yang tidak mungkin terjadi, karena kecuali kalau kalian tersesat." Dan kapten pun menjawab, "Kemarin malam kami melihat api, dan kami mengira itu adalah kapal yang terbakar. Dan akhirnya kami pun segera berlayar menuju sumber api itu. Tapi ternyata karena perjalanannya cukup panjang, jadi kami baru sampai sekarang. Kami mengira kamu menggunakan api ini agar kami bisa menemukanmu." Saudara yang terkasih, jemaat dan simpatisan GKI Kebonjati, pria itu pun menangis, jatuh berlutut, dan meminta ampun kepada Tuhan. Dia tahu bahwa dia salah karena dia telah berprasangka buruk dan menyalahkan Tuhan. Pemuda itu pun akhirnya naik ke perahu dan pulang untuk bersatu kembali dengan keluarganya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memiliki banyak cara untuk bisa memecahkan masalah yang kita hadapi. Ketika kita kehilangan pekerjaan, mungkin kita berpikir bahwa Tuhan akan meninggalkan kita.
padahal sesungguhnya Dia ingin memberikan pekerjaan yang lebih baik. Ketika kita kehilangan teman, bukan berarti Tuhan sedang marah pada kita, tapi mungkin Tuhan sedang menjauhkan kita dari pergaulan buruk. Ketika kejadian buruk terjadi, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan sedang menghukum. Bisa jadi Dia sedang mengarahkan kita. Janganlah mengutuki Tuhan, meskipun menderita, tapi tetaplah beriman, tetaplah percaya, tetaplah berpengharapan bahwa sesungguhnya Dia sedang bekerja. Tuhan Yesus memberkati.